Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita kali ini masih berelasi dengan topik sebelumnya tentang function. Secara spesifik kita akan membicarakan tentang function parameter. Jadi parameter fungsi. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dasar dari function parameter atau parameter fungsi. Setelah itu, Anda juga diharapkan untuk mampu mengembangkan function yang berparameter. Yang terakhir, Anda diharapkan untuk mampu melakukan passing argumen, mempassing nilai ke parameter, yaitu passing argumen. Subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini antara lain yang pertama, kita akan flashback sedikit mengenai function dan alir kerja function. Kemudian kita akan membicarakan mengenai konsep function parameters dan argumen, apa bedanya. Dan yang terakhir adalah function parameter di logarithm. Mari kita mulai. Kita akan terlebih dahulu flashback sedikit mengenai konsep function. Ya, sudah kita bicarakan di sesi sebelumnya bahwa function itu pada dasarnya adalah callable routine atau sekumpulan instruksi yang dikelompokkan sedemikian rupa sehingga Anda bisa memanggil sekelompok instruksi itu kapan saja Anda butuhkan. Jadi kalau Anda butuh di awal dari solusi Anda bisa panggil. Anda butuh di tengah, Anda bisa panggil. Anda butuh di akhir, Anda bisa panggil. Kapan saja, di mana saja ketika Anda butuh, dalam solusi Anda bisa panggil function. Satu atau lebih function bisa saja dijalin sedemikian rupa untuk membentuk suatu rutin yang lebih kompleks untuk men-tackle persoalan yang sedang dihadapi. Jadi fungsi-fungsi yang kecil-kecil ya kan smaller ya, kalau function itu kan kecil-kecil, dia punya purpose yang kecil, yang spesifik. Lalu purpose-purpose ini bisa Anda jalin sesuai dengan algoritma Anda untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Saya juga ingin mengingatkan bahwa instruksi-instruksi atau rutin yang ada dalam sebuah function itu tidak terlihat dari luar atau dari luar function itu sendiri atau dari callernya atau dari fungsi yang lain, itu nggak kelihatan. Ini yang dimaksud dengan transparan ya. Transparan itu artinya tidak terlihat. Jadi kalau kaca itu transparan, artinya kaca itu nggak kelihatan ya. Kita melihat yang ada di seberang, tapi kita tidak melihat kacanya ya, karena kaca itu transparan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa sebuah fungsi mungkin saja memiliki local data. Nah, local data ini adalah data yang hanya diketahui atau dapat diakses oleh fungsi itu sendiri. Nah, local data ini bisa dalam bentuk local variables atau bisa dalam bentuk formal parameter atau parameter gitu ya. Jadi formal parameter dan parameter itu sebenarnya hal yang sama. Saya juga ingin mengingatkan mengenai bagaimana sih atau apa yang terjadi ketika sebuah fungsi dipanggil atau sebuah subroutine dipanggil ya. Nah, di sini kita punya sebuah ilustrasi. Nah, di sini ada 3 buah rutin ya. Yang pertama adalah main flow, yang kedua ada subroutine 1, yang kedua ada subroutine 2. Jadi ada 3 flow sebenarnya di sini. Nah, di sini dicontohkan bahwa di tengah jalan ketika main flow ini dieksekusi, dia memanggil subroutine 1 ya. Jadi ketika subroutine 1 dipanggil, maka eksekusi ya, execution flow itu berpindah dari main flow menuju ke subroutine 1. Nah, di tengah jalan juga subroutine 1 ternyata memanggil subroutine 2. Nah, pada saat itu maka execution flow berpindah dari subroutine 1 menuju ke subroutine 2. Demikian ketika subroutine 2 berakhir, selesai gitu ya, maka subroutine 2 akan mengembalikan execution flow ke subroutine 1 karena subroutine 1 yang memanggil subroutine 2. Jika ada kembalian, jika ada return ya, jika ada return value, maka return value-nya juga disertakan pada saat mengembalikan execution flow ke subroutine 1. Demikian juga ketika subroutine 1 sudah selesai eksekusinya, maka execution flow akan dikembalikan ke callernya. Callernya di sini adalah main flow. Nah, sembari mengembalikan execution flow, si subroutine 1 juga mengembalikan return value jika ada, ya, jika dia bukan prosedur ya. Ingat ya, kalau prosedur itu tidak punya return value. Nah, jadi kalau tidak punya return value maka tidak dikembalikan return value-nya, tapi execution-nya dikembalikan, execution flow ya.
Nah, demikian ketika execution flow sudah kembali ke main flow, maka main flow akan dieksekusi ya, sisanya itu akan dieksekusi, sisa instruksinya akan dieksekusi sampai selesai. Jadi kira-kira idenya seperti itu untuk flashback kita. Kita akan mulai masuk ke topik bahasan utama kita di sesi ini mengenai parameter atau function parameter. Function parameter atau formal parameter itu sama aja ya. Terminologi sama aja, merujuk kepada hal yang sama. Jadi parameter itu adalah suatu mekanisme bagi sebuah fungsi untuk mendapatkan nilai dari callernya. Jadi ada sebuah fungsi nih, ya rutin 1 misalnya. Nah, rutin 1 ini bisa mendapatkan nilai dari callernya. Di situ konteksnya adalah si main, ya. Begitu juga dengan subroutine 2 ya. Subroutine 2 ini bisa mendapatkan nilai masukan dari callernya. Siapa callernya? Subroutine 1. Ya, jadi itu contohnya seperti itu. Bagaimana antara subroutine 1 dengan yang lain itu bisa berkomunikasi dengan cara mengirimkan nilai melalui parameter. Jadi parameter ini akan menangkap atau membaca nilai yang dikirimkan oleh pemanggilnya atau callernya. Sifat dari parameter ini sebenarnya opsional ya, tidak wajib. Jadi boleh ada parameter, boleh tidak ada parameter ya. Untuk yang tidak punya parameter ya, itu kalau di bahasa pemrograman tertentu misalnya di C itu ditulis void. Tapi tergantung lagi kepada bahasa pemrograman yang dipakai. Ada saja yang tidak perlu ditulis apa-apa, maknanya ya tidak ada parameter ya, kira-kira seperti itu. Pada dasarnya, sebuah parameter adalah variabel biasa sebenarnya. Cuman tempat dia didefinisikan dan diinisialisasi berbeda dari variabel biasa. Kalau variabel biasa itu didefinisikan dan diinisialisasi di dalam sebuah rutin, di dalam bodinya ya, dalam bodi sebuah rutin atau sebuah flow. Kalau parameter itu didefinisikan dan diinisialisasi pada bagian header dari flow atau di bagian header atau identifier dari sebuah flow atau sebuah rutin gitu ya. Nah, kemudian karena dia sebenarnya pada dasarnya ya adalah variabel biasa, maka dia juga punya tipe data. Nah, ketika di call ya, ketika sebuah function di call, maka parameter yang ada di dalam fungsi tersebut akan mendapatkan nilai inisialisasi ya, nilai inisialisasi yang diperoleh dari pemanggilnya. Nah, pemanggilnya itu akan mengirimkan sesuatu atau mengirimkan nilai yang akan dimasukkan ke dalam si parameter ya. Di dalam sudut pandang si pemanggil itu disebut dengan argumen, tapi dari sudut pandang si function itu dilihat sebagai parameter. Jadi itu bedanya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Tapi sebenarnya dipetakan ya antara parameter dengan argumen. Jadi argumen itu dari sudut pandang pemanggil, sementara parameter itu dari sudut pandang si penerima atau fungsi yang dipanggil ya. Jadi dari sudut pandang caller dan dari sudut pandang callee. Kira-kira seperti itu. Sip. Kita akan lihat perbedaan antara parameter dan argumen. Ingat bahwa parameter itu sejatinya adalah variabel biasa ya yang didefinisikan pada bagian header atau identifier dari sebuah rutin atau dalam sebuah fungsi ya, di atas dia, di header. Nah, tugasnya adalah menerima sebuah nilai. Nilai ini datang dari mana? Dari caller ya, pemanggil ya. Jadi tugas dari parameter adalah untuk menerima nilai dari pemanggil, dari caller ya, function caller. Terminologi yang kedua adalah argumen. Jadi argumen ini adalah nilai yang dikirimkan, ya, yang dikirimkan oleh caller pada saat memanggil sebuah function. Jadi ketika memanggil sebuah function, nilai yang dimasukkan untuk bisa diterima oleh parameter itu disebut dengan argumen. Jadi ketika ada sebuah fungsi ya, misalnya rutin 1 ya, dia memerlukan sebuah argumen misalnya sebuah integer. Maka ketika si rutin 1 itu dipanggil, maka akan dimasukkan sebuah nilai misalnya 10. Ya, angka 10 gitu ya, angka 10 integer. Nah, ketika dimasukkan angka 10, nanti angka 10 ini akan ditangkap oleh parameternya si subrutin 1. Nah, tapi angka 10 dari sudut pandang si pemanggil itu disebut dengan argumen. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa.
Nah, di sini ada sebuah contoh, ini menggunakan bahasa C ya untuk bisa lebih kelihatan di mana sih bedanya. Nah, di sebelah kiri itu ada dua buah fungsi ya. Yang pertama add, yang kedua say hello. Yang add Anda perhatikan di sana ada dua buah parameter. Ada parameter namanya inX daniny. Ya, dua-duanya tipenya integer ya. Jadi parameter inX dan parameteriny itu dua-duanya tipe datanya adalah integer. Itu disebut dengan parameter ya, karena dia dari sudut pandang si penerima. Jadi ini akan menerima nilai. Nah, kemudian kita akan coba lihat dari sudut pandang si pemanggil ya. Pemanggilnya adalah sebuah main flow yang sebelah kanan ya. Nah, di sini ada dua buah argumen yang dikirimkan ketika memanggil fungsi add, yaitu argumennya ya, x dan y. Apa itu X dan Y? X dan Y itu adalah integer. Kalau kita perhatikan ya, di bagian main flow, di bagian main flow ini kita deklarasikan dan kita inisialisasi nilai X dan Y. Ya, X dan Y itu adalah integer di sini konteksnya. Lalu diisi dengan nilai 10 dan 2 untuk Y. Jadi nilai 10 dan angka 2 itu yang dikirimkan ya sebagai argumen ke fungsi add. Jadi dari sudut pandang si caller, argumen adalah nilai yang dikirimkan. Tapi dari sudut pandang si penerima, ya, function penerima yaitu add disebut dengan parameter ya. Ada dua buah parameter dan ada dua buah argumen yang dikirimkan. Oke, jadi ini match ya. Itu mudah-mudahan bisa kebayang antara bedanya argumen dengan parameter. Meskipun demikian, sering kedua hal ini dicampur adukan ya, ditukar-tukar gitu. Sebenarnya nggak terlalu masalah karena kita paham konsepnya, tapi sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Tadi kita sudah bicarakan bahwa parameter pada dasarnya adalah variabel biasa. Bedanya hanya di mana dia didefinisikan, ya, dan dengan nilai dari mana dia diinisialisasi. Itu yang membedakan antara parameter dengan variabel biasa. Tapi basically sebenarnya karakteristiknya sama. Nah, ada hal penting yang perlu diingat bahwa tadi kita sudah bicarakan juga ada yang namanya parameter dan ada yang namanya argumen. Dua hal yang sebenarnya berbeda. Nah, karena parameter ini punya tipe data, demikian juga dengan argumen punya tipe data, maka Anda harus memastikan bahwa tipe data antara parameter dengan tipe data argumen itu harus match, harus kompatibel lebih tepatnya ya, bukan match. Harus kompatibel. Jangan sampai tidak kompatibel. Kalau tidak kompatibel, misalnya Anda mengirim nilai bentuknya string, tapi Anda tangkap dalam parameter bentuknya boolean, itu nggak kompatibel ya, dia akan konflik. Nah, ada bahasa pemrograman yang langsung error dia. Oh, ini error, kamu salah karena kamu memberikan nilai yang harusnya boolean tapi kamu kasih string ya, dia akan ngomel gitu ya, dalam tanda kutip ngomel ya, komplain ya. Tapi ada bahasa pemrograman yang mencoba untuk mengkonvert terlebih dahulu ya, ketika misalnya conversionnya tidak bisa, tidak benar-benar tidak mungkin dilakukan, maka dia akan komplain ya, baru dia akan error ya. Jadi hati-hati, pastikan antara parameter dengan argumen itu tipe datanya kompatibel ya. Kalau nggak kompatibel bisa error. Jadi Anda harus careful. Berikut ini adalah contoh yang tadi. Kita akan coba drill down mengenai aspek parameter types-nya. Di sebelah kiri ada fungsi add. Di sana ada dua buah parameter ya, in x dan in y. Dua-duanya tipenya integer. Anda perhatikan di sana. Lalu di bagian kanan, sebelah kanan itu adalah callernya nanti. Di sini adalah main flow. Di sana fungsi add dipanggil ya dengan menggunakan dua buah argumen x dan y. Jika diperhatikan, tipe data dari parameter in x dan in y adalah integer, sementara tipe data x dan y pada caller, pada main flow juga integer. Jadi di sini kompatibel, di sini cocok ya, tidak ada masalah. Ini contoh yang oke ketika Anda membuat atau mengembangkan parameter, demikian juga ketika Anda manggil. Jadi di sini dua-duanya match. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai passing arguments. Secara spesifik kita akan bicarakan bagaimana cara kita mengirim
nilai dari caller menuju ke targeted function. Bagaimana kita mengirimkan nilai dari si caller dalam bentuk argumen menuju ke targeted function dalam bentuk parameter ya. Itu ada dua pendekatannya sebenarnya, yaitu yang pertama passing by value, yang kedua adalah passing by reference. Ini sangat menarik sekali. Jadi tolong berikan perhatian Anda pada kedua metode ini, karena kedua metode ini beda dampaknya. Perlu diingat bahwa pada bahasa pemrograman yang satu dengan yang lain, implementasi dari passing by value dan by reference itu akan berbeda. Jadi perhatikan dokumentasinya ya, lihat baca dokumentasinya. Ini passing argumennya kalau by value kayak gimana, atau ketika by reference kayak gimana, kondisinya ketika seperti apa disebut dengan reference, seperti apa ya disebut dengan value ya. Jadi itu harus Anda ketahui ketika Anda menggunakan suatu bahasa pemrograman, apakah Anda menggunakan passing by value atau passing by reference ketika melempar sebuah argumen ke targeted function. Harus hati-hati. Terlebih dahulu kita perlu tahu apa sih bedanya antara value dan reference. Value adalah nilai, reference adalah lokasi di mana nilai itu berada. Ya, value adalah nilainya, sementara reference adalah tempat di mana value itu disimpan atau berada. Ingat bahwa konteks kita adalah memori, main memory yang ada di dalam komputer. Jadi ketika kita meng-create atau mendeklar sebuah variabel, pada dasarnya di komputer kita, di RAM kita lebih tepatnya, di memori, itu akan disiapkan sebuah space untuk menyimpan nilai. Ya, tergantung dari tipe datanya. Kalau tipe datanya integer, maka ukurannya sekian bytes misalnya. Kalau tipe datanya misalnya boolean, ukurannya sekian. Kalau tipe datanya real atau tipe datanya double, kalau di bahasa pemrograman C misalnya, itu ukurannya sekian. Jadi beda-beda antara tipe data yang satu dengan tipe data yang lain. Nah, ketika kita misalnya ya mendeklarasi integer aja deh biar gampang, maka sebuah space akan disiapkan di memori. Nah, space tersebut kan punya alamat, misalnya 000 sekian 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 gitu ya, itu alamat memori. Nah, alamat itulah yang dimaksud dengan reference. Tapi nilai yang disimpan di dalam alamat tersebut itu disebut dengan value ya. Kemudian nanti alamat ini akan diberi alias. Aliasnya itulah adalah nama variabel ya. Jadi sebuah variabel menuju kepada sebuah reference. Tapi bisa saja ada dua buah variabel yang menuju ke reference yang sama ya. Tidak mungkin sebuah variabel menuju ke dua buah reference, tapi dua buah variabel mungkin menuju ke reference yang sama. Kemudian ingat bedanya dengan value. Value adalah nilai yang ada di dalam reference tersebut ya. Nilai yang tersimpan di dalam space memory tersebut, space RAM tersebut. Oke, jadi itu beda antara value dan reference. Anda harus ingat. Kita akan coba kontraskan antara by value dengan by reference ya. Kontraskan itu membandingkan. Untuk passing by value seperti namanya, maka ketika kita melempar atau ketika kita mengirimkan sebuah argumen dengan pendekatan approach by value, artinya kita akan mengirimkan copy atau duplicate value. Jadi value-nya itu kita duplicate terlebih dahulu, lalu duplicate-nya ini yang kita kirimkan ya. Jadi antara argumen dengan parameter itu adalah dua buah variabel yang menuju ke dua buah reference yang berbeda. Karena di-copy ya, nilainya di-copy ya, nilainya di-copy akibatnya membentuk dua buah reference ya, membentuk dua buah reference yang berbeda. Jadi untuk by value yang dikirimkan adalah nilainya, bukan reference-nya. Nah, dampak dari ini adalah ketika nilai yang Anda kirim itu kepada targeted function dimodifikasi, maka apa yang dimodifikasi di sana tidak akan memengaruhi nilai asli dari argumen Anda. Ya, misalnya argumennya Anda 10 misalnya, sebuah nilai integer ya, 10 misalnya. Kemudian nilai 10 ini Anda lempar atau Anda kirimkan dalam bentuk argumen menuju ke targeted function. Nah, kemudian nilai ini dimodifikasi di targeted function jadi 11 atau berapa deh, gitu ya.
Nah, perubahannya itu tidak akan memengaruhi nilai 10 Anda yang di awal. Nilai 10 Anda tetap 10. Yang di targeted function berubah ya silakan, nggak ada masalah ya. Jadi itu dampak dari kalau kita menggunakan by value. Selanjutnya kita akan coba bahas mengenai passing by reference. Seperti Anda bisa bayangkan bahwa di sini yang dikirimkan bukan copy value, tapi yang dikirimkan adalah reference-nya. Reference atau alamat dari memori yang menyimpan sebuah nilai ya. Bukan nilainya tapi alamatnya ya, alamat yang menyimpan nilai tersebut. Nah, dampaknya apa? Ketika Anda kirimkan reference, artinya akan ada dua buah variabel, yang satu namanya argumen, yang satu lagi namanya parameter, yang menuju ke alamat yang sama. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika Anda melakukan modifikasi pada parameter variables, maka perubahan yang terjadi di sana itu akan memengaruhi nilai yang ada di argumen Anda. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil contoh nih, Anda punya variabel X ya di caller ya, kemudian variabel X ini Anda kirim reference-nya, bukan nilainya. Anda kirim reference X menuju ke targeted function. Maka targeted function akan mendapatkan reference menuju ke alamat yang dirujuk juga oleh si X, gitu ya. Artinya ketika Anda memodifikasi nilai pada parameter variables, akan berdampak ke X, gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati ketika menggunakan passing by reference atau passing by value. Jangan sampai Anda berpikir Anda nge-passing by value padahal Anda nge-passing by reference ya. Jangan sampai kebalik. Atau misalnya intensinya lain tapi hasilnya lain, itu akan kacau ya. Ingat sekali lagi bahwa passing by value dan by reference itu berbeda-beda dari bahasa pemrograman yang satu dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi baca dokumentasi dengan baik. Untuk lebih memperjelas, di sini saya membuatkan sebuah contoh sederhana saja. Di sini ada dua buah fungsi ya, modify by value dan modify by reference di sebelah kiri. Lalu ada caller di sebelah kanan, ini main flow di sebelah kanan ya. Nah, kita akan lihat di sebelah kiri terlebih dahulu. Di sebelah kiri kita lihat modify by value ya. Di situ contohnya untuk modify by value ada sebuah input ya, sebuah parameter tipenya integer. Kita beri nama inx gitu ya. Lalu di dalamnya kita lakukan modifikasi. Inx sama dengan inx ditambah 3. Jadi kalau nilai yang dimasukkan itu 4, jadi 4 ditambah 3 jadi 7. Kira-kira gitu ya. Lalu dicetak, di print ya, di output, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang kedua, modify by reference. Di sini di bahasa C ya, untuk membaca alamat atau membaca reference itu menggunakan star ya, tandanya star ya, asterisk. Nah, itu untuk membaca parameter by reference, tapi kemudian bisa penggunaannya sama aja dengan variabel biasa. Jadi di sini yang kedua ya, by reference itu modifikasinya sama ya, inx gitu ya, pointer itu bacanya pointer ya, pointer inx kemudian sama dengan pointer inx ditambah 3. Jadi di sini untuk mengakses nilainya, kira-kira seperti itu. Lalu di output ya, di print. Yang di sebelah kanan kita lihat contohnya, contoh callernya. Di sana ada dua buah variabel x dan y. Nah, X ini kita beri nilai 10 dan Y diberi nilai 2. Dua-duanya tipenya integer. Jadi kalau kita perhatikan kompatibel ya dengan targeted function. Kemudian kita coba panggil fungsi modify by value dengan modify by reference. Di sini untuk modify by value langsung kita berikan nama variabelnya X ya. Di sini si nilai X itu 10 kalau kita perhatikan. Nah, nilai 10 ini akan diduplikat, di-copy ya. Jadi akan ada dua buah nilai 10. Nah, nilai 10 yang duplikatnya itu akan dikirimkan menuju ke inx, parameter inx yang ada pada fungsi modify by value. Nah, berbeda dengan modify by reference, di sini untuk mengambil reference menggunakan ampersand ya, tanda dan itu ampersand y. Jadi yang dikirimkan adalah alamat atau reference menuju ke
alamat memori, alamat RAM yang dialiaskan dengan Y gitu ya. Jadi akan ada alamat. Jadi referensinya dikirim. Nah, reference ini akan ditangkap oleh parameter inX yang ada pada fungsi modify by reference. Nah, kemudian di sini terjadilah yang namanya call by reference untuk yang kedua. Nah, dampaknya adalah ingat bahwa baik di modify by value dan modify by reference dua-duanya melakukan modifikasi ya. Nah, dampaknya perbedaannya adalah kalau untuk modify by value ketika di caller setelah dipanggil fungsi ini, maka nilai X ini akan tetap 10, tidak akan terjadi perubahan karena tidak berdampak. Ya, ini kan by value, pemanggilannya ya, pemanggilan atau pelemparan argumennya menggunakan by value. Jadi tidak berdampak. Nah, berbeda dengan yang Y ini akan berdampak. Yang tadinya nilainya adalah 2, ketika dilempar reference-nya dan dilakukan modifikasi, lalu di dalam modifikasi itu nilai yang ada pada reference ditambah dengan 3, artinya nilai dalam reference adalah 2 ditambah 3 jadi 5. Jadi ketika kita kembali lagi ke main flow, setelah eksekusi modify by reference, maka nilai Y tidak lagi 2, tapi sudah jadi 2 ditambah 3 ya, jadi 5 ya. Jadi berdampak ya, ada efeknya ketika dilakukan perubahan. Yaitu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi Anda. Kita akan lihat bagaimana passing argumen di Flogorithm. Pada dasarnya Flogorithm support dengan passing argumen. Argumen dengan tipe data apapun, string, integer, whatever, bisa semua. Termasuk dengan array ya, kalau Anda passing array juga boleh, nggak apa-apa. Nah, key di sini yang harus diingat adalah passing argumen baik by reference atau by value itu berbeda-beda dari bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Itu harus saya ingatkan. Jadi ketika kita membicarakan passing argumen di Flogorithm, Anda belum tentu bisa menyamakannya dengan bahasa yang lain. Jadi Anda cek dulu bahasanya yang Anda pakai, apakah ini passing argumen by value, apakah ini by reference. Anda cek dulu baru Anda bisa create solution. Itu saya ingatkan karena di Flogorithm berbeda pendekatannya. Oke, kita masuk ke passing methods-nya ya di Flogorithm. Nah, untuk pengiriman atau passing argumen variabel biasa itu Anda akan menggunakan by value. Kalau Anda mempassing array baru by reference. Artinya, ketika Anda melempar sebuah variabel biasa sebagai argumen, maka variabel tersebut kalau dimodifikasi di targeted function atau di targeted subroutine itu tidak akan Anda ketahui ya, tidak akan berdampak kepada main flow Anda atau tidak akan berdampak pada caller lebih tepatnya. Tapi kalau Anda mengirim atau mempassing sebuah array sebagai argumen, maka ketika array itu dimodifikasi pada targeted function atau pada targeted subroutine, modifikasi itu akan bisa dilihat atau bisa diketahui oleh si caller ya, atau di main flow, biasanya seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Yang membedakan di sini adalah jenisnya. Apakah ini variabel biasa atau ini variabelnya bentuknya array. Ya, beda-beda antar language, tapi untuk di Flogorithm demikian. Anda harus aware dengan ini. Oke, kita akan lihat contohnya. Berikut ini adalah sebuah contoh yang sederhana sekali sebenarnya, hanya untuk menunjukkan bagaimana sih beda dari passing by value dan by reference di Flogorithm ya. Di sini kita punya sebuah array ya, namanya adalah array real. Tipenya real ya, namanya juga udah seperti itu. Lalu ukurannya atau length-nya atau size-nya 4. Ya, jadi ada 4 buah elemen. Lalu kita akan loop, kita akan isi setiap elemennya dengan nilai default index dikali sesuatu, gitu ya. Jadi kita di sini default index-nya 1.23. Jadi 1,23 kalau bahasa Indonesianya. Tapi lebih tepatnya 1.23 gitu ya. Nah, kita akan bikin loop. Di sini ada loop ya. Di sini akan mengisi nilai dari setiap elemen. Nah, untuk elemen pertama atau diindekskan 0, itu isinya adalah 0 dikali dengan default value. Default value-nya adalah 1.23. Kira-kira seperti itu.
Nah, kalau misalnya 2 ya, di indeks kedua berapa? Ya 2 kali 1,23, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya kita punya loop lagi untuk membaca atau menampilkan, mengoutput isi dari setiap elemen yang ada di dalam array tersebut. Simple sekali. Nah, ini akan kita coba buat dalam bentuk function ya. Kita akan breakdown ini dalam bentuk function. Nah, function yang akan kita bentuk adalah yang pertama mengisi nilai dari array, ya, mengisi nilai dari ARR real ini ya, array real ini. Lalu fungsi yang kedua untuk menampilkan isinya, yang menampilkan isi dari array real. Ya, kita akan lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah dua buah fungsi tambahan yang saya buat, namanya fill array. Lalu yang kedua output array. Jadi yang satu fill array itu ngisi array. Kemudian yang kedua adalah output array untuk menampilkan isi dari array. Nah, di sini untuk fill array dipanggil oleh main flow. Demikian juga dengan output array akan dipanggil oleh main flow. Kita perhatikan terlebih dahulu untuk fill array ya. Fill array dengan output array ini sebenarnya konsep sama sih, mirip sekali ya. Kita lihat yang fill array terlebih dahulu. Nah, di fill array kita punya dua buah parameter ya. Yang pertama adalah array-nya, lalu nilai yang akan dimasukkan. Ya, default value-nya berapa. Jadi ada dua buah parameter yang saya buat di sana. Nah, untuk parameter saya biasanya menambahkan kata in, artinya masukkan, artinya parameter ya. Itu bukan variabel yang totally ordinary. Ini agak beda dikit ya. Ini artinya adalah parameter. Saya tambah in di depan, jadi in array real gitu ya, in default value ya. Idenya seperti itu, saya pikir Anda bisa dapat idenya ya. Kemudian saya buat variabel index, kemudian variabel index ini untuk ngeloop ya, kemudian untuk ngisi juga ya index dikali dengan default value, gampang sekali. Nah, kita lihat untuk output ya, basically idenya sama dengan fill array. Bedanya di sini nggak ada default value karena dia nggak ngisi ya, dia hanya menampilkan aja. Kemudian di sebelah kiri kita lihat di main flow ya, fill array dipanggil ya, di call, kemudian ada dua buah variabel yang dipass, yang dikirim, yaitu variabel array real dan default value. Jadi ada dua variabel, yang satu array, yang satu variabel biasa yang bukan array. Nah, demikian juga untuk yang di bawah ya, yang untuk output array itu yang dikirimkan adalah sebuah argumen ya, array realnya saja, tidak ada default value-nya ya, sesuai dengan spesifikasi dari fungsinya ya, fungsi dari output array maksud saya. Nah, ini kalau dieksekusi hasilnya sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi ini contoh yang bagaimana kita menggunakan call by reference. Loh, kok call by reference, Pak? Iya, kenapa? Karena ketika si fill array dipanggil, kita mengirimkan array di sana. Ya, array itu akan ditreatment dengan pendekatan by reference. Artinya ketika kita modify di dalam fill array, ya, dalam fill array kita modifikasi array-nya, maka array aslinya akan termodifikasi. Ya, jadi di sini yang kita modifikasi adalah in array real, itu yang kita modifikasi. Tapi array aslinya apa? Array real ya, sebelah kiri ya. Nah, itu termodifikasi secara tidak langsung. Nah, ketika kita lemparkan lagi array real dari main flow ke output array, kan kita bisa lihat hasilnya, karena hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, karena kita bisa lihat hasilnya, artinya apa? Artinya perubahan, modifikasi yang kita lakukan di fill array itu bisa dikenali di main flow, di caller, dan bisa juga dikenali di output array karena ini ditransmisi, dikirimkan lagi ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran mengenai call by reference. Nah, kita lihat sekarang call by value. Nah, ini adalah sebuah contoh kita coba melakukan call by value. Di kasus yang tadi sebenarnya adalah extended yang tadi. Nah, di sini kita coba call by value untuk variabel size ya. Jadi kita mau coba mengisi nilai size, kita modifikasi nilai size
melalui sebuah function yang namanya setSize, ya, setSize. Kemudian di sebelah kiri ya, di main flow kita panggil fungsinya setSize, lalu kita masukkan variabel size. Variabel size di sini tipe datanya adalah integer ya, karena untuk ukuran dari array maksud kita nanti di bawah. Jadi integernya kita kirimkan ke fungsi setSize, lalu di dalam fungsi setSize kita modifikasi nilainya yang tadinya 0 ya gitu ya, kita jadikan 4 ya, kita buat jadi 4 gitu ya, kita set jadi 4. Lalu ketika kembali, ya ini kan eksekusinya berakhir ya, eksekusi dari setSize itu berakhir. Ketika kembali ke main flow, harusnya di situ kita membayangkan, oh ini udah saya isi 4 ya, nggak 0 lagi. Tapi karena ini variabel biasa, bukan array, maka nilainya akan loss ya. Nilai yang tadi kita set di dalam fungsi setSize itu tidak akan diketahui oleh main flow atau tidak diketahui oleh callernya. Jadi di sini dampaknya nggak ada ya. Akibatnya size tetap 0. Nah, karena size tetap 0, terus kita declare array real, kita set dengan size-nya 0, itu akan muncul error ya. Jadi di sini contoh bahwa ketika kita mengirimkan sebuah variabel biasa ya, itu akan ditreatment sebagai call by value. Artinya ketika kita modifikasi di targeted function ya, dia nggak akan dikenali perubahannya ya. Jadi harus hati-hati. Hanya array saja yang kalau di passing akan ditreatment sebagai by reference. Kalau variabel biasa akan ditreatment sebagai call by value. Hati-hati, oke? Nah, apa yang akan kita kerjakan pada sesi berikutnya? Kita akan membicarakan mengenai recursive function. Nah, ini sangat seru sekali. Yang berikutnya kita akan lihat beberapa challenge yang tentu saja akan menarik dan akan membantu Anda untuk memahami konsep-konsep yang kita pelajari. Demikian akhir dari sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menarik. Sampai bertemu lagi pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Ciao.